Oke, mari kita langsung masuk ke materinya. Selamat datang di bedah kasus kita hari ini. Bayangkan, kita lagi duduk bareng di meja kerja saya. Ada secangkir kopi, dan saya baru aja buka sebuah map merah tebal. Ini dia, berkas kasus PT Figura Jasa Lindo. Buat kita, para pemeriksa pajak, tugas itu bukan cuma sekedar melototin deretan angka yang bikin pusing ya. Enggak, kita ini sebenarnya lagi baca cerita di balik angka-angka itu. Dan jujur aja, di dalam berkas ini tuh ada sebuah kisah yang super menarik tentang batas yang sangat tipis antara strategi bertahan hidup suatu perusahaan dan praktek penghindaran pajak. Yuk, kita mulai aja investigasinya. Nah, coba deh kalian pikirin pertanyaan ini sebentar. Gimana ceritanya ada sebuah perusahaan yang minjem uang sampai miliaran rupiah? Katanya sih murni buat modal kerja. Tapi anehnya, pendapatan mereka nggak naik sama sekali. Masuk akal nggak? Logika bisnis yang sehat kan gini. Kalau kalian suntik dana gede-gedean ke perusahaan, pastinya kalian berharap mesin produksi jalan lebih kencang, jualan makin laku, dan omset meroket kan? Tapi gimana kalau duitnya masuk, beban bunga dari pinjaman itu diklaim buat ngurangin pajak, tapi pertumbuhannya nol besar. Wah, di titik inilah insting detektif seorang pemeriksa pajak pasti langsung bunyi nyaring. Dan dari sinilah semuanya resmi bermula. Tanggal 27 Januari 2026. Waktu itu, di ruang rapat Kanwil DJP Sumatera Utara I, saya, mewakili tim penelaah, duduk berhadapan langsung dengan Bapak Asen Susanto. Beliau ini kuasa wajib pajak dari PT Figura Jasa Lindo. Taruhannya lumayan gede loh di sini. Ada ketetapan pajak atau SKPKB pajak penghasilan untuk tahun pajak 2022 yang lagi disengketakan. Dokumen berita acara ini ibaratnya adalah arena pertarungan argumen secara legal antara kita, selaku otoritas pajak, dengan pihak wajib pajak. Bagian pertama, bunga yang disengketakan, inti dari perdebatan. Di setiap sengketa pajak pasti selalu ada satu pos spesifik yang jadi pemicu utamanya. Nah, di kasus PT Figura Jasa Lindo ini, sengketanya bukan karena mereka nyembunyiin pendapatan, bukan, tapi berawal dari sebuah klaim pengurang penghasilan. Kita lagi ngomongin beban bunga pinjaman yang jumlahnya, tunggu biar saya sebutin angka pastinya, 1.010.397.315 rupiah. Gede banget kan? Bapak Asen Susanto dengan sangat yakin berargumen kalau biaya ini sah buat dibiayakan. Alasannya, secara legal mereka berlindung di balik aturan Debt to Equity Ratio atau DER. Katanya rasio utang banding modal mereka aman, nggak lebih dari 4:1, dan bunganya itu murni buat operasional. Di atas kertas si argumen ini kedengarannya solid dan sesuai buku panduan banget ya. Waktu kita tanya, fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri yang limitnya fantastis sampai 23,5 miliar rupiah, itu sebenarnya buat apa? Jawabannya tuh sangat emosional dan ya masuk akal. Mereka bilang, itu buat dukung stabilitas perusahaan di masa pandemi COVID-19. Mereka ngaku, dana itu dipakai buat bayar supplier, bayar upah, dan gaji karyawan biar perusahaan nggak karam. Murni buat survival, bukan buat beli aset tetap. Jujur aja, siapa sih yang nggak simpati dengar alasan kayak gitu? Tapi ingat teman-teman, dalam dunia audit pajak, simpati itu harus selalu diverifikasi sama bukti nyata. Bagian 2. Sinyal bahaya ketika angka tidak berbohong. Oke, sekarang coba kita pakai topi detektif finansial kita. Walaupun alasan pandemi tadi kedengarannya meyakinkan banget, tugas utama kita adalah ngecek rekam jejak. Jadi kita nggak cuma lihat laporan tahun 2022 aja, tapi kita tarik mundur datanya dari 2016 sampai 2018. Dan di momen itulah, red flags alias sinyal bahaya mulai bermunculan satu persatu. Pertanyaan interogasi yang kita ajuin ke mereka simpel aja. Kalau dari dulu plafon kredit udah nambah terus buat modal kerja, lari kemana duit miliaran itu? Logikanya gini, kalau dipakai bayar supplier harusnya persediaan atau jualan naik dong. Kalau buat gaji ekstra harusnya ada hubungannya sama output produksi. Tapi ini laporannya stagnan total. Jadi di satu sisi, pihak wajib pajak ngotot bilang kalau dana itu murni buat operasional, upah, dan bahan baku. Tapi di sisi lain, temuan aktual dari laporan keuangan mereka sendiri justru nunjukin hal yang 180 derajat berbeda. Nggak ada tuh yang namanya lonjakan aset produksi, nggak ada juga lonjakan omzet. Tapi ada satu pos di neraca mereka yang tiba-tiba meroket tajam, investasi kepada pihak ketiga. Nah loh, ini tuh kontradiksi fatal yang bikin alibi awal mereka langsung rontok seketika. Masuk ke bagian 3. Mengikuti jejak uang. Kemana dana itu mengalir? Kalau udah nemu kontradiksi kayak gini, aturan nomor 1 buat pemeriksa pajak itu cuma satu. Follow the money. Ikuti jejak uangnya.
Kalau duit pinjaman dari bank tadi ternyata nggak dipakai muter di dalam pabrik operasionalnya PT Figura Jasa Salindo, berarti duitnya pasti bocor ke tempat lain dong. Mari kita bedah bareng-bareng. Temuan besar pertama kita nih, ada dana hampir 2 miliar rupiah, tepatnya 1.960.000.000 rupiah, nyangkut di akun investasi jangka panjang lainnya. Pas kita cecer terus di ruang rapat, terungkaplah identitas penerimanya. Akun ini ternyata dipakai buat beli modal saham di perusahaan afiliasi mereka sendiri, namanya PT Berkat Pinang Nusantara. Waduh, jadi uang pinjaman bank yang katanya buat modal kerja, ternyata dipakai buat beli saham perusahaan lain. Tapi tunggu dulu, kejutannya nggak berhenti di situ aja. Temuan besar kedua kita muncul dari akun piutang lainnya. Dan angkanya lebih gede lagi, lebih dari 2,2 miliar rupiah. Coba tebak, kemana larinya piutang ini bermuara? Pas kita konfrontasi, mereka akhirnya ngaku kalau ini tuh semacam pinjaman sementara ke pihak yang sama persis, PT Berkat Pinang Nusantara. Wow, sampai sini polanya udah bener-bener kelihatan jelas banget. Titik balik dari seluruh investigasi ini bisa kita lihat dari pengakuan mereka di dokumen resmi. Kita akhirnya nemuin fakta kalau sejak awal berdiri, PT Berkat Pinang Nusantara ini ternyata rugi terus-menerus. Dan di momen inilah pengakuan paling krusial itu keluar. Wajib pajak akhirnya ngaku, karena afiliasinya ini rugi melulu, PT Figura Jasa Salindo sampai harus meminjamkan uang dari hasil ekspor mereka cuma buat ngasih napas buatan ke PT Berkat Pinang Nusantara ini. Coba kita petakan alurnya biar lebih gampang dibayangin. Jadi gini kejadian sebenarnya. Bank Mandiri ngucurin kredit modal kerja. Uangnya masuk tuh ke kas PT Figura Jasa Salindo. Terus PT Figura nyatet bunga utangnya buat ngurangin beban pajak mereka sendiri. Pinter ya? Tapi secara substansi, arus kasnya, baik dari duit pinjaman maupun dari hasil ekspor yang harusnya mensubsidi operasional mereka sendiri, malah disedot keluar buat nombokin kerugian si afiliasi tadi. Jadi jelas ya, ini tuh udah bukan lagi soal survival karena pandemi. Ini adalah praktek mensubsidi entitas yang merugi dengan memanfaatkan fasilitas kredit yang beban bunganya justru dibebankan pada negara. Bagian keempat, jejak dokumen, mengunci hasil investigasi. Di hukum pajak, tahu kebenaran aja itu nggak cukup teman-teman. Otoritas pajak bekerja berdasarkan bukti hitam di atas putih. Penjelasan lisan di ruang rapat gak akan ada artinya kalau nggak didukung dokumen legal. Nah, masuk ke fase akhir investigasi, fokus kita langsung beralih buat ngamanin jejak dokumen. Ini amunisi yang berhasil kita amankan. Pertama, kita minta soft copy buku besar atau General Ledger tahun 2022 buat ngelacak tiap rupiah yang mutasi. Kedua, fotokopi akad kredit Bank Mandiri buat mastiin klausul peruntukan pinjaman aslinya. Dan yang paling penting, dokumen legalitas soal investasi dan penyerahan piutang miliaran ke PT Berkat Pinang Nusantara tadi. Tanpa dokumen-dokumen ini, argumen koreksi kita bakal gampang banget dipatahin di pengadilan pajak. Dan inilah dokumen penutup kita, tanda terima berkas di bulan Februari 2026. Di sini ada tanda tangan Bapak Asen Susanto yang menyerahkan bukti-bukti krusial tadi, beserta tanda tangan rekan saya, Halimah Karim, yang nerima berkasnya secara resmi. Dokumen ini yang benar-benar menyegel investigasi kita. Di dunia audit pajak, jejak kertas itu adalah penentu kebenaran yang paling mutlak. Begitu dokumen ini ditandatangani, bantahan awal mereka soal butuh modal kerja karena pandemi tadi resmi rontok. Terpatahkan sama bukti aliran dana dari buku mereka sendiri, Skakmat. Sebagai penutup bedah kasus kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Kasus PT Figura Jasa Salindo ini ngasih lihat dengan sangat jelas gimana permainan kucing-kucingan dalam dunia kepatuhan pajak. Coba bayangkan, kalau ada perusahaan sehat yang minjem uang, ngeklaim potongan pajak miliaran rupiah dari beban bunga pinjaman itu, tapi diam-diam uangnya dipakai buat nambal kebocoran di perusahaan afiliasinya yang merugi, pada akhirnya siapa yang sebenarnya nanggung biayanya? Bukankah itu berarti penerimaan negara yang tergerus cuma buat mensubsidi inefisiensi bisnis swasta? Ini bukan cuma soal ngitung angka di neraca loh, ini soal keadilan di sistem perpajakan kita. Menarik banget kan? Terima kasih udah ngikutin bedah dokumen investigasi kita hari ini, dan sampai jumpa di analisis kasus seru selanjutnya.